Jadi ini hazard hidup tapi posisi motor mati. Satu kelebihan yang cukup oke ya. Kalau kalian di suatu tempat yang secara darurat itu berhenti, itu motor ini cukup membantu. Cara matikannya gini. Kalau dimatikan langsung nggak bisa. Nah ini, kok nggak bisa mati Mas Bejo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video santuy tentang alasan kenapa NMAX Neo S itu menjadi motor yang layak beli, teman-teman. Jadi NMAX Neo S ya, khusus ya. Ini bukan NMAX Neo, bukan NMAX Turbo, Turbo Tex-Max maupun Tex-Max Ultimate. Ini khususon untuk NMAX Neo S. Mas Bejo mencatatnya biar gampang dan biar nggak keluar topik ya, biar fokus. Jadi Mas Bejo kali ini agak mencontek seperti biasanya. Dan kalau Mas Bejo mencontek, biasanya secara isi itu sudah tak bikinkan blueprintnya itu dengan baik. Alasan pertama, kenapa NMAX Neo S ini layak beli adalah yaitu pada NMAX Neo S ini adalah motor yang tidak hanya ganti baju, teman-teman. Jadi ini bukan NMAX generasi kedua ganti baju, plug and play, bukan. Jadi NMAX Neo S ini memang secara perubahan itu banyak banget. Jadi secara bodi pastinya juga berubah, cuman secara hal-hal dasar yang dulu dianggap kelemahan itu sudah diperbaiki. Yang utama adalah pada sudut pandang shock breaker. Jadi meskipun shock breakernya itu sama atau mirip ya dengan yang lama, tapi ini lebih empuk shock breaker belakangnya. Jadi kalau dulu nunggu gonceng dua orang atau pengendara sama yang dibonceng itu enak, kalau sekarang itu sendirian saja juga lebih enak. Nggak empuk-empuk banget karena bukan berarti motor yang shock breakernya empuk itu enak. Nah, karena shock breaker yang umum atau yang nggak begitu empuk banget itu kan berguna untuk manuver. Nah terus habis itu saat kita lihat pada shock breaker depan itu juga ada perubahan. Jadi ribbonnya kayaknya sudah diperbaiki, teman-teman, untuk NMAX yang Neo S ini. Selanjutnya adalah pada sudut pandang handlingnya itu juga berbeda dengan NMAX generasi kedua. Jadi secara handling itu lebih manut ya, lebih mudah dikendarai, lebih nyaman dan lebih ringan untuk NMAX Neo S. Itu alasan pertama Mas Bejo kenapa NMAX Neo S ini menjadi motor yang layak dibeli. Alasan yang kedua adalah pada sudut pandang harga. Jadi ini POV-nya atau sudut pandangnya itu tak bagi menjadi dua, yaitu harga baru dan harga jual kembali. Harga barunya NMAX Neo S ini termasuk sangat worth it ya. Dalam arti selisih dengan NMAX Neo yang menggunakan anak kunci itu selisihnya sekitar 1.100.000. Jadi 1.100.000 kalian sudah mendapatkan NMAX Neo S yang sudah menggunakan Smart Key ya. Dan untuk selisih dengan NMAX Turbo yang paling murah pun itu harganya sekitar 3.800.000. Jadi selisihnya itu agak lebih banyak ya dengan NMAX Turbo yang ada di atasnya. Jadi dari yang di bawah dan di atasnya ini cukup tengah-tengahnya itu cukup worth it. Dan untuk NMAX Turbonya yang selisih 3.800.000 itu kan selisih harga NMAX Turbo yang non ABS. Jadi non ABS sama-sama non ABS, entah itu Neo maupun yang Turbo yang biasa, itu dari sudut pandang selisih harga barunya. Terus habis itu sudut pandang dari harga jual kembali. Jadi seperti yang Mas Bejo katakan di video-video yang sebelum-sebelumnya, bahwa NMAX yang Neo S ini atau NMAX lah ya, itu termasuk dalam kategori 4 motor yang layak dibeli. Jadi secara harga jual kembalinya itu lebih tinggi. Nah, itu kan ada 4, yaitu yang pertama Honda Beat, yang kedua Scoopy, yang ketiga NMAX, dan yang keempat adalah Vario 125. Itu adalah motor-motor yang Mas Bejo rekomendasikan. Jadi harga jual kembalinya itu cukup
apa ya, cukup tinggi gitu loh ya, cukup turunnya itu nggak jauh-jauh karena memang pasti lebih murah teman-teman. Di mana-mana kan harga second itu pastinya lebih murah. Dan untuk NMAX Neo S ini kan NMAX yang disempurnakan ya, jadi generasi pertama, generasi kedua, dan ini generasi ketiga disempurnakan. Itu pastinya perubahannya itu lebih baik dan sudut pandangnya itu penyempurnaan. Nah, jadi secara NMAX ya sebenarnya ya NMAX Neo S ini atau NMAX ini, karena apa? Karena untuk turbo itu kan generasi pertama turbo gitu. Secara teknologi memang nggak bisa dipungkiri itu keren banget. Cuman kan Mas Bejo belum lihat pasaran harga secondnya. Jadi kita nggak tahu nanti secara harga secondnya turbo atau apapun ya, hal-hal yang terjadi pada NOS Turbo Mas Bejo nggak mengetahuinya. Jadi itu adalah sudut pandang harga, dari sudut pandang harga baru dan harga second atau harga jual kembalinya dari NMAX Neo S. Jadi tak pikir cukup apa ya, cukup bisa mewakili lah apa yang Mas Bejo ingin sampaikan kepada kalian. Terus adalah alasan yang ketiga teman-teman, yaitu kenapa motor ini layak dibeli. Bisa dari sana Pak. Nah, itu kan suasananya indah banget. Kita pagi ini di hari Minggu ya. Motor ini nyaman banget teman-teman. Jadi motor ini nyaman dikendarai. Kalau orang bilang Mas Bejo itu motor NMAX itu nyaman dikendarai saat perjalanan jauh. Mas Bejo mencoba membantahnya. Jadi kalau menurut Mas Bejo perjalanan jauh itu oke, perjalanan pendek pun juga oke gitu loh ya. Enak banget gitu loh ya. Motor ini perjalanan jauh pastinya nyaman karena secara riding positionnya, terus ergonomi dan segala macamnya itu nyaman banget ya saat kita kendarai motor ini. Perjalanan pendek pun bahkan untuk macet-macet di kota itu juga apa ya, tak pikir lebih stabil gitu ya. Jadi motor ini stabil karena memang secara bobot itu 135 kg. Nah, jadi motor ini stabil. Apalagi bannya baru teman-teman. Bannya sudah tak ganti yang Michelin Pilot Street. Nah, jadi ini lebih keren, lebih nyaman lah ibaratnya untuk dikendarai. Terus habis itu untuk ngebut oke. Karena Mas Bejo umurnya hampir 40 tahun jadi nggak begitu suka ngebut ya. Tapi ya cukup oke karena tarikan tengah ke atasnya itu cukup luar biasa. Dan untuk perjalanan santuy pun, gas santai pun itu juga nyaman. Jadi nggak ada yang perlu diperdebatkan lah untuk hal itu. Cuman kalau kalian mau berdebat nggak apa-apa, tulis di kolom komentar di bawah. Terus selanjutnya adalah alasannya, alasan keberapa ini ya? Keempat atau keberapa Mbak Kamera? Keempat ya, sekarang keempat ya. Jadi alasan yang keempat adalah ini adalah keluarga Maxi Yamaha atau Maxi skuternya Yamaha. Itu kan ada 4 juga. Nah, ini alasan keempat itu ada 4 juga, yaitu ada Lexi, Aerox, NMAX, dan X-Max untuk yang dijual di Indonesia. Karena yang di Jakarta atau pusat ya, itu kan juga ada yang T-Max ya. Cuman kan nggak tak kesampingkan dulu karena memang harganya juga ratusan juta. Jadi di keluarga Maxi, motor ini kalau diperbandingkan, ini keluarga Maxi paling spesial. Jadi ya bintangnya Maxi ya. Kita beli Lexi, itu cc-nya 155 sama, cuman secara bagasi itu lebih kecil. Terus shock breakernya itu cuma 1, dan ya ada kekurangan kelebihan lah. Mas Bejo nggak adil kalau Mas Bejo bilang lebih bagus yang mana gitu. Cuman ini sudut pandang saja. Jadi lebih mending beli NMAX. Aerox cukup oke, cuman lebih sporty dan apa ya, menunduk ya, sport banget ya. Dan Mas Bejo sebagai orang yang apa ya, orang yang umurnya di atas hampir 40 tahun lah ya, itu kayaknya Aerox kurang cocok ya. Tapi lebih cocok NMAX. Dan kalau untuk X-Max itu oke banget X-Max. Cuman kan secara harga kurang begitu pasaran ya, atau kurang begitu well. Atau Mas Bejo saja yang mungkin kurang mampu, mungkin seperti itu. Nah itu, jadi bagi Mas Bejo pribadi, sudut pandang kalian boleh setuju atau boleh tidak, ini di keluarga Maxi Yamaha
ini adalah motor yang paling oke, teman-teman, di antara saudara-saudaranya. Terus selanjutnya adalah dari NMAX itu sendiri. Nah, jadi dari tipe NMAX itu sendiri, NMAX Neo S ini tipe yang paling worth it menurut Mas Bejo. Jadi NMAX tipe Neo S. Jadi kan NMAX generasi ketiga itu kan ada NMAX Neo yang masih menggunakan anak kunci. Terus yang kedua adalah Neo S yang seperti yang Mas Bejo ini. Yang ketiga adalah NMAX Turbo. Keempat NMAX Turbo Tex-Max. Dan yang kelima adalah Turbo Tex-Max Ultimate. Di antara kelima tipe NMAX menurut Mas Bejo yang paling worth it, paling layak untuk dibeli adalah yang tipe NMAX Neo S. Ini tipe Neo hampir sama dengan apa ya? NMAX yang umum lah, NMAX yang cukup standar di masa lalu yang disempurnakan tapi sudah menggunakan Smart Key. Smart Key ini nyaman banget teman-teman. Jadi turun di parkiran, di minimarket, dimanapun itu tenang, kita nggak usah keluar masukkan yang namanya kontak ya. Jadi cukup oke, dan secara harga pun itu hanya selisih 1.100.000 dengan tipe NMAX yang biasa. Itu adalah dari sudut pandang keluarga NMAX itu sendiri. Bagi Mas Bejo yang paling worth it dibeli adalah NMAX Neo S, apalagi warnanya putih ya. Kalau untuk warna apapun tergantung selera, cuman secara pribadi warna putih ini secara harga jual kembalinya pun itu juga lebih mudah teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah dari sudut pandang fitur ya. Fitur-fitur yang ada di NMAX ini cukup unik ya. Salah satu fitur yang paling unik yang Mas Bejo temukan adalah motor ini mirip mobil ya, yaitu lampu hazard bisa hidup tanpa mesin hidup. Nah, jadi contoh ya, tak contohkan. Motor ini kalau kita darurat di jalan-jalan, nah ini kan lampu hazard ya. Nah ini kok katanya bisa hidup Mas Bejo. Cuman caranya gimana? Caranya di on kan dalam posisi, nggak usah dihidupkan mesinnya. Jadi posisi secara speedometer hidup ini, hazardnya dihidupkan. Dan ini kita matikan. Nah ini posisi hidup. Jadi secara aki itu nggak begitu banyak itu pengeluarannya atau kekurangan akinya gitu ya. Jadi ini hazard hidup tapi posisi motor mati. Ini tidak ada di motor lain, di produk lain dimanapun tuh nggak ada. Ini salah satu kelebihan yang cukup oke ya. Kalau kalian di suatu tempat yang secara darurat itu berhenti, itu motor ini cukup membantu. Cara matikannya gini, kalau dimatikan langsung nggak bisa. Nah ini kok nggak bisa mati Mas Bejo. Cara matikannya ini dihidupkan lagi posisi on, terus kita off kan, baru kita matikan. Nah ini adalah salah satu posisi fitur unik yang ada di NMAX yang tidak ada di motor-motor yang lainnya. Nah, terus habis itu selanjutnya adalah secara bunyi alarm, bunyi apapun itu sangat responsif ya. Jadi sangat cepat ya. Yamaha itu benar-benar keren ya. Contoh ya, ini posisi kita ini Mas Bejo lupa, kita jauhkan dikit itu langsung bunyi secara alarm. Nah itu. Jadi secara alarmnya itu bunyi, jadi cukup responsif. Kalau lupa-lupa dan segala macamnya itu cukup bisa mengingatkan teman-teman untuk motor ini. Pastinya setiap produk, setiap motor atau apapun itu mempunyai yang namanya kekurangan dan kelebihan ya. Jadi nggak ada yang sempurna di dunia ini, dan untuk motor ini juga punya kelemahan pastinya. Jadi seperti nggak ada cantolan, terus agak susah buat naruh galon ataupun naruh gas dan segala macamnya kalau kita beli. Nah, itu tak pikir ya cukup standar lah untuk kelemahan dan kelebihan, karena memang apapun yang ada di dunia ini pastinya tidak sempurna karena tetap buatan manusia. Ya wes, mungkin cukup sampai di sini dulu video dari Mas Bejo ya, tentang alasan kenapa kalian harus beli NMAX Neo S. Ini rame banget ya, nggak tahu ya. Tadi sepi, sekarang rame.
Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Aib Bejo Channel. Matur nuwun, terima kasih.